Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Informasi beragam akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang inilah live update pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara pria yang mengirim paket misterius hingga meledak di asrama polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya buka suara. Paket tersebut diketahui dikirimkan seseorang berinisial S yang merupakan warga Indramayu, Jawa Barat. Pengirim paket ini adalah CV Mandiri di Kabupaten Indramayu. Paket tersebut dikirimkan kepada pemesan AR warga desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah pada Maret lalu. Sementara itu, berdasarkan keterangan Els, paket yang dikirimkan pada Maret 2021 berisi sumbu yang digunakan untuk mengusir hama tikus. Ia mengaku bahwa paket yang dikirimkan memang mengandung bubuk miseo. Paket yang dikirimkan tersebut diamankan pihak kepolisian dari Polres Surakarta pada April 2021. Tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam sebuah razia. Belum diketahui bagaimana benda tersebut kemudian ada di tangan Bribka Dirgantara Pradipta. Dari dugaan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, Bribka Dirgantara bisa saja membawa barang bukti tersebut ke kediamannya. Diduga barang bukti itu sedianya hendak dibakar oleh Bribka Dirga. Saat ini Bribka Dirga sendiri masih terluka dan mengalami luka bakar 70% hingga belum bisa dimintai keterangan. Terpisah, pelaksana tugas Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Alfian Nurrizal mengaku, prosedur pemusnahan barang bukti yang menimbulkan ledakan harusnya memang diserahkan pada tim gegana. Dirinya juga mengaku penyimpanan barang bukti tersebut tak sesuai dengan prosedur. Alfian mengatakan di Polresta sudah ada gudangnya sendiri untuk barang bukti. Seharusnya barang bukti tersebut diserahkan ke Brimob yang memang memiliki gudang untuk penyimpanan barang sehingga bisa dilakukan prosedur pemusnahan sesuai dengan SOP kepolisian. Bubuk hitam. Jadi bubuk hitam ini kita duga adalah bahan petasan. Jadi bubuk hitam kita temukan 2 kantong plastik dengan ukuran 1 on, 4 bungkus plastik kosong, sisanya residu. Kemudian ada uceng itu sumbu petasan. Hasil pengembangan penyidikan sementara bahwa paket itu benar datangnya dari Indramayu yang dipesan tanggal 22 April 2021. Pemesannya adalah CV Mandiri Sujono, Indramayu. Sudah kita amankan di Polres Indramayu. Penerimanya adalah saudara A di wilayah Klaten. Sudah saya amankan di Polresta Surakarta. Bahwa benar anggota kita yang hari ini menjadi korban pernah melakukan razia 1 tahun yang lalu terkait paket pesanan online namanya bubuk hitam yang diduga petasan yang di CV itu disebutkan sebagai bahan untuk mengusir tikus di wilayah Klaten. Artinya saya pastikan bahwa ledakan di wilayah kita di daerah Sukoharjo tidak ada unsur teror. Seorang penari Entong Ilir tiba-tiba meninggal dunia di tengah aksinya menghibur acara pernikahan. Potongan video detik-detik korban yang jatuh juga terekam kamera warga dan kini beredar di media sosial. Resepsi pernikahan ini terjadi di Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kota pada Minggu 25 September. Kades setempat mengatakan tak mengetahui secara pasti identitas penari Entong Ilir tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa penari tersebut merupakan warga Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri. Saat kejadian, penari ini seperti biasa berjoget dengan memikul panci berukuran besar dan sejumlah perabotan rumah tangga. Namun tiba-tiba penari itu tiba-tiba meletakkan pikulannya dan kemudian tergeletak. Kades Nambangan Suparno mengatakan, penari Ilir tersebut merupakan warganya yang bernama Jimin 70 tahun, warga Dusun Nanggar. Menurutnya Jimin memang dikenal sebagai penari Entong Ilir. Resepsi pernikahan itu merupakan pernikahan keponakan dari Jimin sendiri. Jimin memiliki riwayat penyakit jantung, sekitar 1 pekan sebelumnya sempat mendapatkan perawatan.
Presiden Joko Widodo, saudara, sampai buka suara merespons kasus Gubernur Papua Lukas NMB yang terus mangkir dari panggilan KPK. NMB sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan, diantaranya pada 12 September dan yang terakhir pada Senin 26 September kemarin. Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan Presiden ini terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB dalam kasus dugaan gratifikasi APBD Papua. Menurutnya semua orang sama di mata hukum, oleh karenanya siapapun yang berperkara harus menghormati panggilan KPK. Kuasa hukum Lukas NMB sendiri mengatakan bahwa kliennya tak hadir karena sedang dalam kondisi sakit. Ia bahkan menyebut bahwa sedianya Lukas NMB harus menjalani pengobatan di Singapura, namun tak bisa berangkat karena telah dicegah ke luar negeri oleh KPK. KPK menyayangkan sikap Gubernur Papua Lukas NMB yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. KPK meminta Lukas NMB untuk kooperatif dan juga hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sampai saat ini, KPK belum mendapatkan informasi yang valid soal bagaimana kondisi kesehatan Lukas NMB. KPK pun mewanti-wanti kuasa hukum Lukas NMB agar tidak menghambat proses pemeriksaan pada Gubernur Papua tersebut. Terpisah, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK melakukan upaya jemput paksa setelah Lukas NMB mangkir dari panggilan tim penyidik pada Senin kemarin. ICW menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas pada Presiden Joko Widodo tak masuk akal. ICW pun meminta agar KPK berkoordinasi dengan ID untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun. Periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada 2001 mencapai 41,8% dan tahun ini berada di angka 26%. Angka itu masih tinggi apabila dibanding daerah lain, tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua pemimpin di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat Gubernur Lukas NMB tersulutkan. Hingga saat ini ada banyak hak-hak individu Gubernur Lukas NMB yang menjadi berkurang atau bahkan hilang ketika ia ditetapkan menjadi tersangka. Praktek yang terjadi hari ini memperlihatkan bahwa ini bukan hanya sekedar sebagai upaya kriminalisasi, melainkan ini sudah mengarah kepada karakter assassination, pembunuhan karakter yang dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif oleh kelompok pemilik kekuasaan, terutama oleh pihak yang berseberangan secara politik dengan beliau. Bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua, saya stressing lagi, bahwa roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pimpinan dan jajaran di pemerintah Provinsi Papua, sehingga tugas kenegaraan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terus berlanjut. Saudara, kasus pertikaian antara anggota DPRD Depok dan juga sopir truk bernama Ahmad Misbah berakhir damai. Misbah sebelumnya melaporkan Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri ke kepolisian karena telah melakukan penganiayaan terhadapnya. Keduanya telah mendatangi Polres Metro Depok pada Senin 26 September kemarin untuk dilakukan mediasi terkait kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Herois Baruno mengatakan kedua belah pihak datang dan membawa surat kesepakatan bersama bahwa kasus ini sudah selesai, tak ada saling menuntut dan saling memberikan pernyataan maaf baik dari Tajudin maupun sopir truk tersebut. Kepolisian mengatakan sudah ada kesepakatan untuk berdamai, maka korban mencabut laporannya yang dibuat pada Jumat 23 September lalu. Pertikaian tersebut diketahui bermula dari aksi Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri yang menyuruh sopir truk itu untuk melakukan push-up dan berguling-guling di jalan Krukut Limo hingga viral di media sosial. Tajudin bahkan ketika itu juga menginjak sopir tersebut saat melakukan push-up. Tajudin sendiri akhirnya mengakui bahwa pria yang ada dalam video itu adalah dirinya. Ia mengatakan apa yang dilakukannya merupakan sebuah khilafan.
Tajudin mengatakan bahwa insiden itu terjadi karena muatan dari truk tersebut kerap kali mengenai pagar pembatas pipa gas yang ada di sekitar lokasi. Tajudin mengaku sudah menegur sopir truk yang melintas dan muatannya merusak pagar tersebut. Bahkan sopir truk itu juga telah membuat pernyataan tak akan melintas lagi. Namun faktanya saat kejadian sopir truk tersebut masih melintas hingga memancing emosinya. Ya, alhamdulillah saya pada sore hari ini difasilitasi oleh Pak Kapolres dan Pak Kasat. Saya hari ini telah damai dan beliau telah mencabut laporan. Cabut laporannya, siap. Ya, tanggapannya Mas. Agak kencang Mas, Agak kencang Mas, buka aja Mas. Tanggapannya udah saya cabut. Intinya udah itu aja, udah saya cabut, Alasannya udah apa, damai. Alasan dicabut Yang menjadi seperti apa? pertimbangannya. Udah damai itu aja. Udah mulai pasang atau gimana? Udah. Siap. Ya, oke ya, cukup ya. Udah jangan kamera lagi gua di sini. Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon dilaporkan tak menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, serta Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Nama Effendi Simbolon belakangan menjadi sorotan setelah sempat terlibat pertikaian dengan TNI buntut pernyataan kontroversialnya. Effendi disebut sedang mendapatkan tugas dari fraksi sehingga tak bisa ikut rapat. Effendi Simbolon sempat menyebut ada disharmoni di tubuh TNI karena Jenderal Dudung tak pernah datang rapat dengan Komisi 1 ketika Panglima TNI hadir. Ia pun mengatakan kejadian itu sebagai bentuk ketidakpatuhan sehingga TNI menjadi seperti ormas. Setelah itu Effendi mengaku menerima intimidasi. Buntut pernyataannya yang mengatakan TNI seperti ormas dalam rapat kerja. Namun dalam rapatnya dihadiri Jenderal Andika Perkasa, turut hadir juga Menhan Prabowo Subianto dan juga hadir Jenderal Dudung. Akhirnya digelar tertutup sehingga isi dari rapat tersebut tak sepenuhnya bisa dilihat oleh media. Di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan pada Senin kemarin, Prabowo Subianto tampak duduk di samping atau di antara Jenderal Andika dan juga Jenderal Dudung di sebuah meja yang sama. Hadir pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, namun tak tampak ada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Sebelum memasuki ruang rapat, Jenderal Dudung dan Prabowo Subianto tampak datang berdampingan, kemudian disusul oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Satu dari dua pelaku yang mengeroyok ojol Hasto Priyowasono diketahui di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto nomor 264 Kelurahan Kalicari Pedurungan Semarang Saudara dilaporkan meninggal dunia. Pelaku meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Sebelumnya, pelaku ditangkap pengemudi ojek online yang merupakan teman seprofesi korban Hasto di Nogosostro Tlogosari. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Pedurungan dengan keadaan terluka dan tak sadarkan diri. Pelaku lantas dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumbanturon mengatakan dua pelaku pengeroyok pengemudi ojek online ini sama-sama telah ditangkap kepolisian. Satu di antaranya mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh ojek online. Pihaknya pun akan memproses dua kejadian, yakni pengeroyokan terhadap pengemudi ojol, kemudian pengeroyokan pelaku yang dilakukan oleh pengemudi ojol. Insiden penganiayaan yang menimpa ojol ini sebelumnya bermula dari korban yang hendak mengisi BBM di pompa nomor 5. Saat antrean sedang berjalan, ada dua sepeda motor dengan posisi satu motor berboncengan dan satu motor lainnya dikendarai seorang diri tepat di depan korban. Kala itu dua pengemudi tak mau maju meski antrean depannya sudah mulai kosong. Dengan sopan, ojol tersebut meminta para pelaku untuk maju karena antrean depannya sudah kosong. Namun rupanya satu dari pelaku yang mengenakan jaket hijau menstandarkan motornya, kemudian langsung melayangkan pukulan di bagian bahu maupun wajah korban. Saya nggak enak, motor saya standarkan berubah kan. Terus yang temannya tadi sebelahnya itu ikut mukul. Pas santri atau gimana? Pas santri ngasih tahu. Jadi waktu itu nggak ada yang bantu sekali Pak ya? nggak ada.
Terkait kasus ojol, untuk tersangka terkait kasus yang pertama sudah diamankan 2 orang, di mana salah satunya sempat terjadi pengeroyokan juga yang dilakukan oleh grup dari ojol sendiri, dan terhadap korban tersebut situasi saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi kami akan tetap memproses, jadi ada 2 kejadian dalam hal ini. Kejadian pertama dari ojol sebagai korban, yang kejadian kedua yang mengeroyok ojol sebagai korban. Nanti dua-duanya akan tetap kami proses secara prosedur. Untuk sementara saksi-saksi sudah kita amankan dan sudah diakui. Ditegaskan Pak, apa itu seperti disampaikan medsos melibatkan ormas atau persoalan lain Pak? Sejauh ini dari saksi-saksi belum ada menjelaskan ini melibatkan ormas atau tidak, tapi hanya sebatas respon dari rekan-rekan sesama ojol yang mendapat laporan dari temannya. Dari ojol dan tukang parkir Pak? Iya. Dan dari ojol ada yang diamankan untuk bersaksi atau? Sudah diamankan sebanyak 3 orang di Polsek Beduru. Gubernur Papua Lukas NMB kembali tak menghadiri agenda pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah panggilan pemeriksaan kedua KPK untuk Lukas NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan suap dan gratifikasi NMB terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBN pemerintah Provinsi Papua. Lukas NMB sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September. Namun ia absen. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Lukas NMB melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa alasan tak bisa hadir pada pemeriksaan kedua, yakni karena saat ini kondisi kesehatannya sedang menurun. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening mengatakan bahwa kaki Lukas NMB bengkak dan menurutnya menunjukkan ada cairan di dalam tubuh yang sudah tak baik. Menurut Stefanus, Lukas NMB memang menderita beberapa penyakit seperti ginjal, gangguan jantung, stroke hingga 4 kali, dan juga kebocoran jantung. Kebocoran jantung itu yang menurutnya sudah diderita sejak kecil. Selain itu, Lukas NMB juga mengidap diabetes dan tekanan darah tinggi. Dokter yang merawatnya telah mengingatkan Lukas NMB untuk tidak boleh berada di bawah tekanan. Pasalnya, hal ini akan membuat tekanan darahnya naik dan dikhawatirkan akan kembali mengalami stroke. Stefanus mengatakan untuk dapat menjalani pemeriksaan hukum, seseorang harus dalam keadaan sehat. Oleh karenanya, menurutnya saat ini Lukas NMB tak bisa diperiksa oleh KPK. Stefanus lantas berharap bisa menyampaikan pesan pada Presiden Joko Widodo. Rakyat tidak dapat apa-apa adalah kalimat yang sungguh menyakitkan hati kami di sana. Kami meminta agar publik dapat periksa angka pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Periksa juga indeks pertumbuhan manusia dari tahun ke tahun. Periksa presentasi jumlah penduduk miskin. Semuanya memiliki progres yang signifikan. Presentasi penduduk miskin Papua pada 2001 mencapai 41,8% dan tahun ini berada di angka 26%. Angka itu masih tinggi apabila dibanding daerah lain, tapi kami meminta agar perubahan ini dapat dilihat sebagai upaya semua pemimpin di Papua selama ini dalam membangun daerah Papua. Bahwa yang terjadi hari ini cukup membuat Gubernur Lukas NMB tersulupkan. Ya, untuk tindak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit. Tentu harus ada second opinion. Nah, kami sudah memerintahkan agar berkoordinasi dengan ID, Ikatan Dokter Indonesia, untuk memeriksa fakultas untuk bersangkutan apakah benar yang bersangkutan sakit dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya sehingga harus berobat ke luar negeri. Tidak ada dokter di Indonesia misalnya yang mampu untuk mengobati sakit yang bersangkutan. Seperti itu kan. Sebetulnya juga saya sampaikan, sebetulnya kami selaku mungkin pasti akan menghargai hak seorang tersangka. Jadi, kalau tersangkanya sakit, tentu kami tidak akan memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan. Karena apa? Pertanyaan pertama yang disampaikan penyidik itu ketika melakukan penyidikan BAP, apakah saudara sehat? Kalau bilang saya sedang sakit, tentu tidak akan kita lanjutkan. Kita obati dulu supaya sehat baru dilakukan pemeriksaan. Nah, seperti itu. Jadi
itu sebetulnya hak-hak seorang tersangka yang akan kami lindungi, termasuk berobat. Kalau misalnya dokter Indonesia nggak mampu mengobati penyakit yang bersangkutan dan harus ke luar negeri, tentu pasti akan kami fasilitasi ya dengan pengawalan tentu saja. Jadi sampai di sana kami sampaikan kepada penasihat hukum tersangka. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perhatian dan Pak Lukas NMB, nggak usah khawatir, kami akan membuat yang bersangkutan terlunta-lunta atau terlantar kaki batu. Enggak, kita akan Indonesia Police Watch atau IPW menduga kemunculan kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat terhadap istri mantan Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati, hanya alasan untuk meringankan hukuman. Adapun Putri Chandrawati merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan saat ini terancam hukuman pidana mati. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan masih ada potensi penyidik Polri masuk angin dalam menangani kasus yang melibatkan Verdi Sambo. Menurutnya, ada juga kemungkinan bahwa Verdi Sambo telah melakukan tawar-menawar atau bargaining kepada penyidik yang menangani kasus Brigadir J. Tudingan itu disampaikannya berdasarkan analisis berbasis normatif. Ia menilai Putri Chandrawati sudah memenuhi syarat objektif ketentuan penahanan sesuai dengan KUHP. Oleh karena itu, Sugeng menerangkan alasan subjektif Polri tidak menahan Putri karena alasan kemanusiaan agak janggal. Tak hanya itu, menurutnya, Sambo juga memiliki kartu traf atau alat bukti andal yang digunakan untuk mengalahkan lawan di saat terakhir. Apalagi Sambo diketahui dalam beberapa tahun terakhir juga menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Namun demikian, Sugeng tak menjelaskan soal kartu traf yang dimaksudkannya itu. Putri Chandrawati mengaku mendapatkan pelecehan dari Brigadir J saat berada di Magelang, Jawa Tengah. Diduga pelecehan ini yang menjadi penyebab pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Duren 3 Jakarta. Komnas HAM dan Komnas Perempuan juga merekomendasikan Polri untuk kembali mengusut kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 26 September. Ia hadir didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan semua staf angkatan, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Rapat berlangsung tertutup kurang lebih 3,5 jam. Rapat tersebut membahas soal anggaran pertahanan, termasuk kebutuhan dana TNI semua matra. Pasca rapat berakhir, Prabowo Subianto tampak berfoto dengan Andika dan juga Dudung. Prabowo Subianto tampak merekatkan kedua tangan Jenderal TNI tersebut yang sempat diisukan tak harmonis. Dalam momen itu, ketiganya juga tampak tertawa lepas satu sama lain. Ditemui pasca rapat, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, mengatakan tak ada ketegangan dalam rapat tersebut. Rapat juga berlangsung hangat dan tak tampak ada kecanggungan antara Jenderal Andika dan juga KSAD Dudung. Diketahui Andika dan Dudung sempat diisukan tak harmonis. Hal ini dikatakan oleh Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam rapat sebelumnya, yakni pada 5 September lalu. Effendi mengatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa Andika dan Dudung tak pernah muncul dalam satu acara yang sama. Namun pernyataan itu kemudian dibantah oleh keduanya. Jenderal Andika menegaskan tak pernah punya masalah apapun dengan Jenderal Dudung. Sebaliknya, Jenderal Dudung mengatakan komunikasi dengan Jenderal Andika juga berjalan baik-baik saja. Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan laporan keuangan yang diduga berasal dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan konsorsium 303 beredar. Laporan keuangan itu diungkapkan dalam bentuk list bantuan untuk keperluan oknum kepolisian di Mabes Polri. Dalam keterangannya, Sugeng menuturkan bahwa tertulis beberapa kode seperti cerutu coklat. Ia pun menduga maksud cerutu coklat tersebut adalah kode untuk anggota polisi. Tertulis dalam list ini ada cerutu coklat 21 juta, kemudian minuman senilai 37 juta lebih.
Ada pula list tiket penerbangan pesawat untuk oknum polisi maupun kesatuan yang ada di Mabes Polri. Angkanya pun diantaranya dengan nilai yang cukup besar, yakni 95 juta rupiah. Sugeng mengatakan bantuan uang yang diduga berasal dari konsorsium 303 yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta ini dibagikan pada sejumlah tim di Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri sendiri mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut soal grafik konsorsium 303. Diketahui grafik konsorsium 303 ini sempat beredar di media sosial tak lama setelah kasus kematian Brigadir J. Listio Sigit menegaskan pihaknya akan bekerja sesuai dengan fakta berdasarkan scientific crime. Kita ke informasi lain, saudara, tindak penganiayaan diduga dilakukan seorang oknum Polwan berinisial Brigadir IDR pada seorang wanita di Pekanbaru Riau. Oknum Polwan itu melakukan penganiayaan bersama dengan ibu kandungnya, yakni YUL. Korbannya adalah wanita 27 tahun bernama Riri Aprilia Kartin. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, aksi kekerasan ini dilakukan pelaku karena kesal pada korban. Pelaku kesal karena korban masih menjalani hubungan dengan sang adik. Saat ini kedua pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka IDR ditahan dalam tempat khusus di markas Polda Riau. Polwan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ini diproses hukum karena kasus penganiayaan dan juga dugaan pelanggaran kode etik kepolisian. Sementara sang ibu tak ditahan dengan pertimbangan kemanusiaan dan tersangka juga dinilai kooperatif. Kabar ini terungkap setelah korban membuat unggahan di media sosialnya. Ia mengaku dianiaya karena kedua pelaku tak merestui hubungan korban dengan adik dari Polwan itu. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam di lengan sebelah kiri. Korban mengaku dipukul, diseret, dikurung dalam kamar hingga rambutnya dijambak oleh para pelaku. Saudara, sebuah video yang menarasikan Presiden Joko Widodo akan memenjarakan Anies Baswedan agar tidak maju dalam gelaran Pilpres 2024 beredar. Statement tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Dalam keterangannya, Andi Arief menuturkan, video yang beredar harusnya merupakan konsumsi internal Partai Demokrat dan bukanlah konsumsi publik. Tak hanya itu, Andi Arief juga menyatakan bahwa video yang beredar bukanlah format asli. Ia mengatakan video tersebut sebagian sudah dihilangkan dan justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Diketahui dalam video ini, Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu juga disampaikan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah mendengar keluhan dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDIP. Tak hanya itu, Andi juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun Andi Arief pun menuturkan kemungkinan tersebut akan sulit terjadi karena Gubernur DKI Jakarta dikatakannya akan dipenjara. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw menyatakan telah melayangkan surat somasi pada kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Somasi itu terkait dengan namanya yang dicatut oleh kuasa hukum Lukas NMB soal jabatan Wakil Gubernur Papua. Paulus menyebut semua orang sama di mata hukum, karena itu pihaknya meminta Lukas NMB untuk menghadapi kasus korupsi yang tengah menjeratnya. Ia meminta agar kasus korupsi yang menjerat Lukas NMB tak dikaitkan dengan hal lain yang justru berbeda kepentingan. Menurut Waterpauw, jangankan gubernur, menteri juga mengalami hal yang serupa ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, pihaknya meminta kasus yang menjerat Lukas NMB tidak dipolitisasi. Diketahui bahwa dalam statement pengacara Lukas NMB sebelumnya, ia mengaku bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Bahlil Lahadalia, dan juga Kepala BIN Budi Gunawan telah melobi Lukas NMB agar mau menunjuk Paulus Waterpauw sebagai Wakil Gubernur Papua. Kuasa hukum pun menyebut bahwa lobi-lobi ini kental kaitannya dengan unsur politik.
Ia lantas menyinggung kasus korupsi Lukas NMB juga merupakan bagian dari niat melengsarkan sang gubernur. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Aloysius Renwarin mengatakan sejumlah massa masih menjaga ketat rumah kliennya yang berada di Koya Muaratami, Kota Jayapura hingga saat ini. Menurut Aloy, keberadaan massa di rumah Lukas tidak bermaksud untuk melawan negara. Mereka berdatangan ke rumah Lukas NMB menurutnya karena budaya setempat. Ia mengatakan dalam budaya masyarakat Melanesia, jika ada salah satu saudara yang sakit maka keluarganya akan berdatangan. Mereka akan memanggil pastor dan pendeta untuk berdoa dan membakar batu guna memberikan spirit pada orang yang tengah sakit. Kuasa hukum Lukas lain yakni Stefanus Roy Rening menegaskan, Lukas tidak akan melarikan diri dari pemeriksaan KPK, adapun ketidakhadiran kliennya karena memang sedang sakit. Ia mengatakan jika sudah sehat dan mendapatkan konfirmasi dari dokter, Lukas NMB juga sudah pasti akan memenuhi panggilan KPK. Saat ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana Lukas NMB mendapatkan izin dari KPK untuk menjalani pemeriksaan di Singapura. Karena itu pihaknya mendiskusikan dengan KPK terkait kemungkinan mengirim tim dokter mereka ke Jayapura untuk memeriksa kondisi Lukas NMB. Lukas NMB diketahui ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah terkait APBD di Papua. Sedianya Lukas dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Papua pada 12 September lalu. Namun, ia diketahui absen. KPK kemudian menjadwalkan ulang agar Lukas NMB menemui penyidik pada kemarin, Senin 26 September di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Namun, Lukas kembali tak hadir dengan alasan sedang sakit. Sejak Lukas ditetapkan sebagai tersangka, situasi keamanan di Jayapura juga meningkat. Sejumlah massa menjaga rumah Lukas NMB hingga melakukan demonstrasi dengan membawa topik Save Lukas NMB. Oknum polisi diduga melakukan tindak penganiayaan dan telah meruda paksa anak tirinya selama 2 tahun. Korban saat itu berusia 9 tahun dan tindak cabul itu masih berlangsung sampai korban berusia 11 tahun. Dugaan tindakan oknum polisi ini juga disoroti oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris mendesak pihak kepolisian bersikap netral. Hotman Paris lantas mengungkapkan permintaan dari ibu korban. Ibu korban meminta agar psikolog dan saksi ahli psikolog diganti dalam pengungkapan kasus sang anak. Menurut Hotman Paris, ibu korban khawatir penyidik berpihak pada terduga pelaku yang juga berprofesi sebagai polisi. Kasus ini terungkap dari laporan ada anak di bawah umur yang diduga dilecehkan oleh ayah tirinya yang berprofesi sebagai polisi yang berdinas di Cirebon. Hotman Paris mengatakan anak tersebut dilecehkan sejak kelas 4 SD. Meski kini oknum polisi itu telah ditahan, ibu dari anak tersebut merasa ada yang janggal saat melakukan proses berita acara pemeriksaan, di mana sang ibu tak boleh masuk menemani anaknya. Bahkan anak tersebut diduga diberi obat sebelum dilakukan pelecehan seksual. Terpisah, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan telah menangkap Bribtu CH, anggota Polres Cirebon yang melakukan tindak kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arief Budiman mengatakan kasus ini pertama kali dilaporkan pada 25 Agustus. Pelapor yang merupakan istri CH melaporkan sang suami dengan sangkaan tindak kekerasan fisik. Kemudian pelapor kembali melaporkan CH dengan kekerasan seksual terhadap anak tirinya pada 5 September. Keesokan harinya atau pada 6 September, polisi langsung menetapkan CH menjadi tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat kejadian, korban mengenakan pakaian seragam sekolah dasar.
Sebagai langkah prosedur, petugas juga berhati-hati untuk melakukan visum fisik korban. Polisi juga telah menerjunkan tim psikolog memastikan kondisi psikis korban. Arif menegaskan sejak awal proses penanganan kasus ini, polisi bekerja secara profesional. Sejumlah orang juga langsung dimintai keterangan. Terkait dengan pengaduan seorang ibu yang datang ke Kopi Joni tadi pagi, perihal dugaan penganiayaan dan pelecehan dan dugaan pemerkosaan terhadap putrinya sejak umur 9 tahun sampai 11 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya yang seorang oknum polisi, ibunya memohon dua hal. Pertama, mohon diganti psikolog, saksi ahli psikolog atau ditambah saksi ahli psikolog karena ibunya sangat meragukan netralitas dari psikolog tersebut. Yang kedua, ibunya juga memohon agar tim penyidik yang melakukan penyidikan kalau boleh diperketat pengawasannya atau bila perlu diganti. Ya, sebagaimana kita tahu, saksi ahli psikolog itu sangat menentukan dalam perkara dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana saya sudah tangani perkara besar seperti ini, maka saya usulkan agar Asosiasi Psikolog Indonesia atau apa nama organisasinya untuk mengirimkan atau menunjuk salah seorang psikolog yang berwibawa, netral, yang mau jadi saksi ahli di Polresta Cirebon dalam penyidikan ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami, Tribuners, karena beragam informasi menarik lain seperti seputar isu hangat, selebritis hingga olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa.
Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke Kampung Wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut dan berbagai rupa.